saya mengenal mereka ya, mengundurkan diri, bukan diminta mundur. Itulah yang menyebabkan Bambang dan Pak Doni Rahayu, Prabowo tidak akan ke sana mungkin ya. Yang ngapain mereka dedikasi di sana? Berbarengan dengan statement-statement dari abang iparnya Prabowo Subianto yang dikenal sebagai ekonom ternama selama ini, Dr. Sudrajat Jiwandono. Mereka tidak menginginkan IKN itu sebagai hal yang urgent. Keinginan IKN itu untuk cepat menjadi kantor presiden dan kantor wakil presiden itu kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu Prabowo memimpin ini. Beberapa bulan setelah jadi presiden, mungkin presiden akan melakukan satu evaluasi terhadap proyek IKN itu. Pak Prabowo itu akan merancang itu sampai 20-25 tahun baru selesai. Sementara Pak Jokowi mau memindahkan ibu kota bulan Agustus. Presiden berikutnya ini belum tentu akan ke IKN. Menurut saya Prabowo nggak akan mungkin mau itu. Kelihatan bahwa pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Pak Prabowo tidak ikut lagi dengan Jokowi urusan IKN ini. Spekulasi yang selama ini dipendam oleh Prabowo dan timnya bahwa mereka itu tidak sejalan dengan Jokowi soal pindah ibu kota, itu mungkin makin lama makin terungkap ke publik gitu loh. Tadi kan kalau kita lihat mundurnya dua pimpinan IKN, ya, ketua dan wakil ketua, yang menurut saya itu memang dua orang terbaik dari alumni ITB, di mana saya mengenal mereka ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah melihat IKN itu tanpa harapan. Ya, menunjukkan karena mereka adalah orang-orang profesional yang canggih yang pernah seperti ketuanya itu pernah di ADB, pernah alumni Berkeley University dan lain-lain, pernah wakil menteri perhubungan, wakilnya juga begitu ya, jadi pengembang yang sangat besar di Sinarmas dan lain-lain. Jadi secara kemampuan teknokratik mereka sangat mumpuni. Nah, kalau misalkan mereka menemukan di situ ada hal-hal yang tidak mungkin dicapai, ya, yang selama ini terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa, ya menurut mereka, mereka pada akhirnya tidak punya harapan dan mereka mundur. Nah, yang kedua itu kan berbarengan dengan statement-statement dari abang iparnya Prabowo Subianto yang dikenal sebagai ekonom ternama selama ini, yang juga ekonom Gerindra, Dr. Sudrajat Jiwandono pada bulan Maret kemarin bahwa partai mereka atau mereka tidak menginginkan IKN itu sebagai hal yang urgent. Ya. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri kemarin di Qatar beberapa hari lalu dalam Qatar Economic Forum mengatakan bahwa ya itu masih akan dicicil sampai 25 sampai 30 tahun lagi IKN itu. Ya, artinya apa? Artinya keinginan IKN itu untuk cepat menjadi kantor presiden dan kantor wakil presiden itu kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu Prabowo memimpin ini. Itu yang akan menjadi dampak besar buat kita, di mana Jokowi tadinya sudah yakin bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden akan pindah ke IKN pada saat mereka memerintah nantinya. Gitu. Nah, saya juga mendengar kabar itu bahwa mereka udah lama ingin mundur, tapi kenapa timingnya sekarang, ya ketika akan diadakan 17 Agustusan di IKN, ya kan? Kenapa mereka tidak melanjutkan dedikasinya sampai tanggal 17 Agustus? Pertanyaannya di situ. Artinya apa? Artinya memang ya tidak ada harapan untuk IKN ini diteruskan. Itu yang saya bisa terjemahkan. Nah, kalau kita melihat dari capaian-capaian yang dilakukan, juga misalkan kan sekarang kan baru nanti Juli nanti diperkirakan yang selesai baru kantor presiden. Ya, kantor wakil presiden belum ada di sana, baru akan diredesain ulang. Artinya apa? Artinya kan berarti ke depan Prabowo akan didesain pindah ke Kalimantan, sementara wakil presidennya akan ada di Jakarta. Nah, buat Prabowo itu tentu kan tidak menarik. Karena apa? Karena masa lebih siap Jakarta sebagai ibu kota, dia tidak di ibu kota, tidak di Jakarta. Kenapa dia harus pindah ke Kalimantan? Misalnya seperti itu. Jadi saya pikir spekulasi yang selama ini dipendam oleh Prabowo dan timnya bahwa mereka itu tidak sejalan dengan Jokowi soal pindah ibu kota, itu mungkin makin lama makin terungkap ke publik gitu loh. Ya. Itu yang menurut saya. Dan itulah yang menyebabkan Bambang dan Pak Doni Rahayu juga udah tahu itu karena mereka juga orang elit kan. Jadi saya pikir karena dia tahu bahwa Prabowo tidak akan ke sana, mungkin ya ngapain mereka dedikasi di sana. Jadi sebenarnya kan yang paling penting kan, yang paling penting kan dia itu secara publik mengundurkan diri, ya, bukan diminta mundur, ya kan? Itu beda lagi. Dia mengundurkan diri, bahkan
kemarin tadi Alfa menyebutkan sudah lama mereka minta mundur kan gitu, ya kan? Ya. Nah, jadi kita jangan dibalik-balik. Yang minta mundur ini adalah mereka. Kedua, bahwa tidak tercapai, memang nggak ada orang mau investasi. Kita lihat SoftBank udah mundur dari tahun 2022, yang tadinya janji akan masuk ke sana. Kemudian JICA juga mundur. Ya, semua juga orang nggak ada yang tertarik di sana. Dan ini kan kemungkinan besar kan Jokowi hanya berharap pada Cina, ya di mana Jokowi waktu pertemuan Belt and Road Initiative tahun 2017, 2000 berapa tahun lalu yang Belt and Road Initiative itu, Jokowi kan minta kepada Xi Jinping dan kepada Perdana Menteri Cina agar Cina lah yang memberikan investasi besar-besaran kepada pembangunan IKN itu. Dan sampai sekarang kan Cina belum menunjukkan ketertarikannya, karena Cina sendiri dalam hal ini kan menghadapi satu dilema di mana mereka juga tidak punya lagi kekayaan seperti ketika ekonomi mereka tumbuh dalam 2 digit ya. Karena juga mereka mengalami pengangguran yang banyak gitu loh. Jadi saya bilang ini memang nggak ada yang mau invest, terus gimana?